Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya lagi sama Bu Kepala Sekolah, namanya Bu Siti Nurjana, MPD. MPD-nya Jelas Pendidikan pasti ya. Ya. Nah, dulu kuliahnya di mana? S2-nya? Saya S1 S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh, UMS. Oke. Bu, apa enak sih jadi kepala sekolah? Kalau ditanya enak ya ada enaknya, ada nggak enaknya. Ya pasti semuanya itu kan, kalau di dunia itu kan pasti ada dua ya, antara enak dan tidak enak, antara siang dan malam dan sebagainya kan, pasti. Dulu sempat kepikiran nggak jadi kepala sekolah? Nggak pernah. Nggak pernah kepikiran saya jadi kepala sekolah. Kepikirannya apa? Kepikirannya ya saya jalan aja, mengalir aja. Saya jalani sebagai seorang guru yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, gitu aja. Kalau jadi guru, emang passion awalnya memang begitu dari awal? Enggak juga sih. Ya, terus pengennya apa? Awal dulu waktu saya masih di TK ya, ketika saya itu tanya nanti cita-citanya apa, itu bukan sebagai seorang guru. Terus? Iya, dulu itu saya pengen jadi seorang pengusaha. Oh. Seperti itu. Tapi berjalannya waktu karena dipengaruhi oleh lingkungan keluarga saya. Jadi ayah saya itu berenam itu semuanya jadi guru gitu. Jadi ini karena setiap hari dengan bapak sebagai seorang guru, ya akhirnya termotivasi untuk menjadi seorang guru. Terus yang mengarahkan mulai S1, S2 terus nanti karena udah pendidikan kan mesti guru ya, itu siapa? Awalnya sih saya memang ketika lulus dari SMA, saya lulus SMA 6 Surakarta itu tahun 88 ya. SMA 6? Iya. SMA 6 Surakarta tahun 88. SMA kan yang di Jalan Bayangkara? Jalan apa ya, saya lupa dekatnya. SMA 5 Surakarta. Jadi di Cengklek itu. Kemudian waktu itu saya yang Cengklek ya. Waktu itu saya sempat istirahat 1 tahun karena memang pada saat itu kan kebetulan berbarengan. SMA 6 kan bunyi Pak Jokowi. Iya. Ya, terus. Jadi karena berbarengan dengan kakak saya ya, jadi kakak saya juga harus masuk kuliah. Akhirnya saya istirahat dulu 1 tahun. Kemudian berikutnya saya sebenarnya mau mengambil jurusan ekonomi ya, tetapi kakak saya itu menyarankan karena saya seorang wanita gitu ya, karena kamu wanita ambil saja di D3 saja biar cepat selesai gitu. Dan pada waktu di D3 itu saya ambil jurusan pendidikan moral Pancasila waktu itu ya, dan kewarganegaraan yang saat ini menjadi pendidikan Pancasila ini. Terus S1 itu kan ternyata regulasinya pada saat itu kalau mau jadi guru harus lanjut gitu. Jadi kalau dari dulu itu ada D3 bisa, sekarang dengan perkembangan zaman itu akhirnya saya harus lanjut transfer ke S1 ya, di UMS juga itu. Kemudian saya selesai tahun 1994 ya. Kemudian saya ingat pada waktu itu saya langsung begitu lulus, saya langsung menjadi guru honorer, dan baru lanjut di S2 itu tahun 2011. Gitu. Cukup waktu lama ya, waktunya lama. Nah, kan gini Bu, uang misalnya lanjut S2 itu kan biasanya kegayuannya ngeklik gitu, antara jabat antara kemudian oke lah pokoknya. Enggak juga sih sebenarnya. Saya nggak tahu ya waktu itu saya berpikirnya, karena saya itu 10 tahun loh, 10 tahun jadi honorer gitu. 10 kali ikut tes, pernah ikut di Karanganyar sekali, kemudian Boyolali sekali, sisanya di Sragen. Nah itu pada tahun ke-10 ketika saya daftar PNS itu ya,
saya sampai bilang gini, terakhir ya Allah, ini terakhir saya daftar jadi PNS. Seandainya Allah tidak mengizinkan saya menjadi seorang guru, ya saya tidak akan ngajar lagi gitu. Tetapi ketika yang ke-10 ini saya diterima sebagai seorang PNS, berarti memang dunia saya di pendidikan seperti itu. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa saya pada tahun ke-10-an. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya melanjutkan kuliah S2 itu, ketika itu saya mikirnya gini, bahwa ilmu itu selalu berubah ya, selalu berkembang. Artinya saya harus mengikuti perkembangan itu supaya ketika nanti saya itu mengajar itu tidak gaptek, kemudian bisa mengikuti siswa saya. Nah, akhirnya motivasi itulah yang menguatkan saya untuk lanjut ke S2. Akhirnya selesai seperti itu. Jadi saya belum punya satu arahan, oh naik kuliah S2 itu nanti biar dapat jabatan, bukan seperti itu. Dan delalah memang pada saat saya diterima sebagai seorang PNS itu ditempatkan di SMK kecil. Di SMK kecil di SMK Negeri 1 Sambirejo, di mana di sana itu SMK-nya itu masih nunut di SMP gitu. Sehingga waktu itu karena CPNS-nya hanya 2, ya secara otomatis saya langsung menempati posisi sebagai wakil kan gitu. Jadi berawal dari situ memang ya tidak mudah ya, karena mulai dari honorer saya itu selalu waktunya itu habis untuk sebagai seseorang yang mengawali gitu, karena di sekolah-sekolah yang baru gitu, baik itu di SMP 2 Miri, kemudian di SMK Muhammadiyah Miri, kemudian di SMK Negeri 1 Sambirejo, itu semuanya sekolah baru. Sehingga saya harus banyak belajar, karena mau tidak mau sebagai orang yang ikut andil lahirnya sekolah itu kan pasti saya harus berusaha untuk bagaimana caranya tenaga pikiran saya itu bermanfaat bagi sekolah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian dari Sragen yang terakhir di SMK Negeri 1 Sambi. Iya. Gimana ceritanya? Iya, ceritanya itu juga saya tidak menyangka juga ya, karena intinya tadi kan di depan saya katakan bahwa saya itu senang belajar gitu ya, senang belajar supaya saya itu tidak ketinggalan dengan perkembangan informasi perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, satu ketika karena saya senang belajar itu ketemulah dengan program guru penggerak itu gitu. Penggerak kunci. Ya. Wah, guru penggerak ini mahasiswa aku bareng mau tekan dindi, ternyata jadi kepala sekolah juga. Jadi kayaknya memang sekarang guru penggerak itu kunci. Jadi ya waktu itu kalau dulu kan bukan lewat guru penggerak yang iya betul. Baru yang terakhir ini penggerak akhirnya jadi kepala. Iya betul. Yang misalkan mahasiswa aku ya, kok Karanganyar sekarang Tegal. Ya mau tidak mau itu sudah menjadi karena komitmen mengikuti ya mau tidak mau harus menerima seperti itu. Guru penggerak. Itu kan juga awalnya tidak sengaja loh. Iya. Karena waktu saya mendaftar itu harusnya sudah tidak boleh masuk ya, karena usia saya kan udah melebihi. Tapi awalnya itu sebenarnya saya tidak daftar di guru penggerak sih. Terus? Tapi daftarnya kalau nggak salah waktu itu saya itu daftarnya di instruktur kalau nggak instruktur fasilitator, di antara 2 itu gitu. Tetapi karena waktu itu ada pemberitahuan di SIM PKB ya, di SIM PKB itu bunyinya Anda belum berhak mengikuti karena belum kepala sekolah atau belum pengawas seperti itu. Nah, tahu-tahu berikutnya itu muncul di PKB itu selamat Anda lolos di pendidikan calon guru penggerak. Nah, seperti itu. Ini ya sudah saya jalani aja prosesnya. Dan ternyata di tengah proses itu berjalan itu regulasinya muncul bahwa untuk menjadi seorang kepala sekolah itu salah satu syaratnya itu harus sebagai seorang guru penggerak seperti itu. PLPG-nya dulu di mana? PLPG-nya saya di mana ya, lupa. Waktu itu di UNS kalau tidak salah. UNS cuman
tempatnya tuh di hotel apa ya? Di hotel kecil sih di dekat UMS tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. 2010 ya kalau nggak salah, atau 2011. 2010 2011. Oh, saya belum masuk. Kemudian kan jenengan setelah itu kan jadi kepala sekolah pertama kan di SMK Negeri 1 Sambi ya? Iya, betul. Waktu diserahkan belum? Belum, dari guru biasa lah. Jadi kemudian jadi penggerak, kemudian jadi kepala sekolah, cuma ditetapkan di Sambi gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Cerita yang seperti apa maksudnya? Ya, terus jadi penggerak, terus jadi kepala sekolah itu loh. Itu jadi kepala sekolah kan juga tidak tiba-tiba kan? Iya, jadi setelah lulus dari pendidikan guru penggerak kan kita ada kesempatan untuk daftar. Jadi memang ketika selesai itu tidak langsung jadi kepala sekolah, tapi melalui satu rentetan tes ya. Yang pertama itu portofolionya dulu. Jadi secara administrasi portofolionya ini lolos atau tidak gitu. Kalau lolos berarti ya lanjut, kalau tidak lolos ya sudah mandek sampai di situ. Kemudian alhamdulillahnya administrasi lolos ya, kemudian dilanjut tes psikotes ya, semacam psikotes gitu. Itu lolos, kemudian setelah tahapan yang kedua lolos, lanjut lagi ke tes wawancara. Nah, wawancara lolos nggak? Ternyata alhamdulillah masih, nama saya masih tercantum di sana. Kemudian yang tahapan yang terakhir FGD, itu. Nah, pada saat forum group discussion itu kita dinilai ya, alhamdulillahnya lolos. Akhirnya saya berhak untuk menjadi seorang kepala sekolah dan ternyata di SMK Negeri 1 Sambi. Karena yang ngatur di provinsi sekarang. Ya, nah, Sambi, menurut jenengan secara umum bagaimana? Awalnya saya belum tahu sih ketika tanggal 18 ya kalau tidak salah ya, tanggal 18 Juli ya. 18 Juli 2023 itu kan kami diundang di provinsi gitu, kemudian dibacakan surat keputusannya. Ketika dibacakan itu Siti Nurjana urutannya di bawah gitu. SMK Negeri 1 Sambi. Ngendi kuwi? Saya kan belum tahu ya. Waduh, Sambi itu mana ya? Saya langsung ketik di browser, cari sekolahnya gaul juga. Cari webnya SMK Negeri 1 Sambi. Kok nggak muncul, nggak ada apa-apanya. Waduh, ini SMK-nya seperti apa ya? Tapi alhamdulillahnya itu langsung mungkin mikirnya pertama, iki PR besar kuwi. Kudu muncul ning Google iki. Setelah itu kan saya datang Pulau Nuwun gitu ya, memperkenalkan diri bahwa saya ditugaskan di sini sebagai waktu itu kepala sekolah yang itu masih aktif. PLT. PLT-nya waktu itu karena kepala sekolahnya sudah pensiun, kemudian PLT. Oh iya. Ya, jadi ya mulai saat itu saya memperkenalkan diri, kemudian koordinasi perkenalan dan terhadap Bapak Ibu guru dan karyawan, dan langkah berikutnya saya menemui ketua komite gitu. Sebentar. Ketika awal koordinasi, apa yang menjenengan lakukan? Ya, waktu itu biasa sih, ngobrol biasa. Kemudian saya menyampaikan, menggali masalah. Betul. Jadi saya menanyakan kepada Bapak Ibu dan karyawan pada saat itu yang hadir ya, karena berkumpul semuanya dalam satu ruangan gitu. Saya bertanya Bapak Ibu, saya minta izin untuk mengawali di sini, tetapi sebelumnya saya tanya apa yang penjenengan inginkan dengan SMK Negeri 1 Sambi ini ke depan, seperti itu. Harapan apa yang penjenengan inginkan nanti SMK Negeri 1 Sambi ini sebenarnya mau dibawa kemana, seperti itu. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian setelah saya mengetahui, oh ternyata teman-teman itu pingin SMK Negeri 1 Sambi itu ya sebagai sekolah yang bisa maju setara dengan sekolah-sekolah yang lain, walaupun tempatnya itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sawah, tengah sawah sama desa,
tengah apa? Iya, jadi dari situlah setelah saya menemukan oh ternyata keinginan apa namanya Bapak Ibu guru itu seperti itu, artinya keluarga besar SMK Negeri 1 Sambi itu menginginkan apa namanya yang terbaik lah, menjadi sekolah yang unggul ya, sesuai visi. Ketika itu saya melihat visinya, salah satunya memang ada indikator unggul seperti itu. Nah kemudian setelah saya apa namanya menerapkan ya ilmu dari apa namanya dari pendidikan guru penggerak, di mana saya harus memberikan kesempatan voice, choice dan ownership ya kepada warga besar SMK Negeri 1 Sambi, itulah saya lakukan. Sehingga dari situ saya menemukan apa namanya apa ya, warga SMK Negeri 1 Sambi itu sebenarnya sangat potensial. Sebagian besar, hampir 85% mungkin itu masih muda, kemudian luar biasa potensinya. Kemudian saya lihat sarana prasarananya juga mendukung ya, punya banyak sarana prasarana di sana, tetapi memang semua itu belum apa ya, belum diberdayakan, belum dikelola dengan baik. Nah, itu merupakan menurut saya itu merupakan satu modal yang sangat luar biasa sih ya, untuk di apa kelola. Saya yakin bisa seperti itu. Stakeholder yang di awal yang penjenengan target itu siapa saja? Keberhasilan sebuah sekolah atau instansi itu pastinya kan harus membentuk satu jejaring ya, sinergi ya. Ya, kita harus bersinergi dengan baik itu dengan pemerintah desa, kemudian apa namanya termasuk Koramil, kemudian kepolisian, Polsek, kemudian Puskesmas, perguruan tinggi, kemudian industri pasangan, komite orang tua siswa, bahkan alumni itu harus di apa namanya disinergikan untuk mendukung program-program yang ada di sekolah. Karena apalagi di era saat ini ya, kita kan nol pungutan ya, jadi kita hanya mengandalkan apa namanya dana BOS dan dana PUP ya, sehingga memang kita harus memberdayakan semua potensi baik itu yang intern maupun ekstern ya, yang bisa kita berdayakan, kita ajak untuk apa bersinergi mendukung program-program dari sekolah seperti itu. Makanan kesukaannya apa sih? Saya itu sebenarnya apa ya, suka sayuran. Kenapa kok saya suka sayuran? Karena saya prinsip saya gini loh, saya itu pengen hidup sehat, kemudian panjang umur, bisa nungguin anak cucu. Saya sudah punya cucu loh. Saya sudah punya cucu satu ya, hampir 4 tahun. Dan aku lagi cilik-cilik. Ya, tahun besok itu udah masuk ke apa namanya playgroup 4 tahun. Playgroup. Iya, udah 4 tahun. Lah, gitu. Yang ini tadi ya playgroup ini. Bu, itu. Kemudian setelah itu setelah koordinasi ya, investigasi. Iya. Nah, langkah pertama waktu itu ini masih ingat nggak tanggal berapa SK-nya? SK-nya itu 18 Juli. 18 Juli 2023 itu. Setelah investigasi, apa kemudian yang dilakukan di awal? Setelah investigasi. Setelah itu saya ini ya, saya ajak bedah apa namanya visi, misi, tujuan dulu. Jadi saya tanya. Karena itu yang akan digunakan sebagai roadmap ya. Betul. Jadi saya tanya apa namanya visi misinya sudah pernah diubah atau belum, direview atau belum. Ternyata dari awal sampai saya datang itu belum pernah direview. Maksudnya ya. Belum itu dari SMA atau SMK-nya? Ya kan pergantian dari SMA ke SMK, tetapi saya kan hanya berfokus pada SMK dong. Maksud saya SMA kan bukan wilayah saya. Maksud saya visi misi itu dibuat sejak SMA atau sejak SMK? Ya. Nggak tahu. Saya belum tahu. Kayaknya mungkin itu sudah SMK sih. Aku kurang tahu juga karena saya tanya
itu berkelanjutan atau tidak itu belum pernah direview gitu. Sehingga langkah awal saya mengajak teman-teman sesuai dengan apa choice, voice, dan ownership tadi ya, itu saya ajak gitu bedah visi misi dan tujuan. Jadi semuanya ikut menelurkan itu visi misi yang saat ini itu yang menelurkan itu semua dari komite ada waktu itu, kemudian ada perwakilan siswa juga, kemudian ada perwakilan orang tua dan semua warga sekolah, guru, karyawan itu semuanya dihadirkan. Jadi melalui satu proses tahapan seperti ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak itu saya terapkan di situ gitu. Sehingga menghasilkan satu kesepakatan yang diambil ini. Dan waktu itu tahu nggak apa yang saya jadikan prioritas pertama? Itu yang saya tanyakan. Apa unggulannya? Jadi apa namanya bukan unggulan sih sebenarnya ya tetap itu tuh menjadi prioritas karena itu menjadi apa ya? Kalau menurut saya itu menjadi syarat mutlak lah ya, karena saya menempatkan di visi yang pertama itu adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Itu sebagai pondasi ya, sebagai pondasi. Ketika siswa itu iya betul memiliki iman, akhlak yang baik, itu secara otomatis yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, kemudian yang kedua, di sana ada unsur mandirinya, kemudian ada unsur apa namanya unggulnya dan berwawasan lingkungan. Jadi seperti lingkungan. Itu. Ya. Kenapa lingkungan? Ya bagaimanapun apa namanya lingkungan itu kan sebagai aset yang menunjang apa namanya keberhasilan pembelajaran ya. Karena tadi saya katakan bahwa apa namanya kita hanya mengandalkan dari BOS dan BUP gitu, sehingga lingkungan ini kan menjadi aset yang harus diberdayakan gitu. Ketika misalnya salah satu contoh, tapi kebetulan tempat kami ada si lapangan basket, kemudian lapangan upacara ada sih di dalam. Tetapi ketika misalnya kita mau mengadakan olahraga yang sepak bola misalnya kan lingkungan sekitar di situ harus diberdayakan gitu. Misalnya anak-anak harus diajari renang kan kita nggak punya. Nah, lingkungan sekitar yang ada di sekitar situ itu diberdayakan untuk menunjang pembelajaran. Jadi sesuai kolam renang lagi kita paham. bisa. Karena di sini benar nggak ada. Nah, kalau anak-anak mau renang itu kan jauh. Mendingan mendirikan game. Kan itu menunjang fisik. Gimana? Itu loh. Oh ya wahana ya. Karena biar motoriknya biar kuat. Betul. Karena apa? Kebetulan karena SMK itu kan arahnya kan sebagian besar itu mengarah ke dunia kerja, sehingga harus fisiknya, skillnya, kemudian soft skillnya itu harus diasah bareng-bareng. Semuanya bergerak. Betul. Jadi semuanya gitu. Aktifnya. Nah kemudian setelah itu, waktu itu kan pasti sudah ada nih industri pendukung. Apakah waktu itu Dina sudah merasa cukup 3 prodi itu atau kemudian bagaimana? 5 prodi ya. Oh 5 prodi. Ya Allah maaf. Jadi saya petakan kan, awal itu saya petakan, saya tanya industri pasangannya itu mana saja seperti itu. Kemudian jadi ceritanya gini ya, secara umum memang saya berusaha untuk membenahi semuanya gitu ya, membenahi semuanya karena dengan versinya Bu Siti Nursana. Karena ketika saya ada di situ, saya tanya unit produksi belum ada, apalagi TV-nya juga belum ada. Kemudian TV nanti dibintang, TV nanti dibintang ya. Boleh. Tapi kita bahas yang di dulu. Oke, siap. Jadi dengar-dengar sih dulu itu sudah pernah berjalan apa namanya bukan teaching apa ya, istilahnya zaman dulu itu kelas industri gitu ya. Tetapi karena ya kembali lagi mungkin evaluasi itu mungkin belum konsisten gitu, dan kebetulan waktu itu katanya ini ada masa pandemi itu loh, akhirnya berhenti gitu lah. Maka saya berusaha untuk mendevelop lagi. Iya gitu. Jadi dan sekaligus saya sering
koordinasi. Jadi awal itu saya sering koordinasi memang per bagian gitu, per bagian, tapi nanti juga apa namanya satu ketika bareng-bareng gitu. Saya cuma ingin mendengar, menjadi pendengar yang baik dulu gitu. Menjadi pendengar yang baik sebenarnya kondisi di SMK yang apa sebenarnya itu seperti apa gitu. Kemudian apa sebenarnya kendala yang menjadi apa kendala, tantangan bagi teman-teman itu sehingga bagian-bagian ini belum bisa berjalan gitu. Kesimpulannya dunia apa industri pasangannya sudah cukup? Iya, kalau ditanya cukup ya belum cukup. Gak bakal cukup ya. Kan, berapapun itu ya. Iya, kita harus terus apa menambah dan melihat kan, karena saat ini memang sudah mulai dipetakan ya, saya minta untuk dipetakan kira-kira industri yang selaras itu yang mana, yang tidak selaras yang mana, yang sekiranya memang itu bisa menambah kompetensi siswa, monggo silahkan. Dulu mau bikin studio, jadi nggak ya? Iya, sampai saat ini belum terrealisir. Saya itu sebenarnya pengen punya studio podcast gitu, tapi adalah apa namanya prioritas. Jadi saya mendengarkan teman-teman, saya memberikan satu pilihan mana yang harus didahulukan dan antreannya seperti apa. Jadi setelah bedah visi misi tadi ya, artinya kan visi sudah terbentuk. Nah, kemudian saya berusaha untuk mengajak ke teman-teman bahwa semua program kegiatan yang ada di SMK itu mengarahnya harus ke terwujudnya visi tadi. Nah, gitu. Jangan-jangan non sewu, jangan ketakutan berpikirnya kayak yang lain bahwa nggak bisa studio podcast itu mungkin larang, mahal. Enggak juga sih. Oh iya. Apapun itu, kalau tujuannya untuk pelayanan kepada peserta didik, iya, itu aset gitu. Jadi investasi. Pelayanan dan bermanfaat. Iya dong. Jadinya mau belum berapapun. Iya. Padahal sekarang podcast mau nganggo HP doang. Apalagi seperti itu ya. Jadi itu menjadi apa ya, skala prioritas. Saya prioritaskan yang mana dulu. Jadi mana yang harus diprioritaskan dulu itu, kemudian setelah itu kami ajak semuanya itu melihat rapot pendidikannya. Jadi rapot pendidikannya seperti apa, yuk kita buka bersama-sama, kita lihat bagian-bagian mana yang harus dibenahi. Kemudian dari hasil rapot pendidikan itu kan kelihatan ya yang harus ditingkatkan, yang mana rekomendasinya seperti apa lah. Kita menuju ke rencana anggaran gitu. Jadi langsung membuat rencana anggaran untuk ini mengagulkan apa namanya program-program sebagai perbaikan dari rapot pendidikan ini tadi, karena di situ kan sudah ada rekomendasinya bagian mana yang harus dibenahi, bagian mana yang sudah bagus itu. Jadi itu menjadi prioritas dan masuk ke anggaran, rencana anggaran sekolah seperti itu. Kalau waktu itu, jangan bahas yang sebelumnya ya, bahas yang Bu Siti aja ya. Setelah itu kerjasama industrinya apa yang dilakukan? Kembali lagi dipetakan. Sebenarnya sebelum diterjunkan ke dunia industri gitu ya, saya saat ini memang saya menginginkan keberadaan semuanya sih, terutama BK. Saya menginginkan BK, kemudian BKK, kemudian guru PKK ini bersinergi. Karena SMK itu kan SMK bisa ya. Artinya bisa apa saja. bisa kuliah, bisa melanjutkan kuliah, kemudian bisa bekerja, kemudian bisa berwirausaha. Jadi ini harus dipetakan mana anak-anak yang nantinya akan kuliah. Mestinya kan dalam prosesnya itu harus ada bedanya dong dengan yang anak-anak yang mau langsung kerja gitu. Jadi sudah ada pemetaan mana yang mau kerja, mana yang mau berwirausaha, mana yang mau lanjut kuliah seperti itu. Nah, kemudian ditindaklanjuti gini. Kalau dulu mungkin ya BK itu hanya ada bimbingan klasikal gitu ya, bimbingan klasikal. Saat ini saya menginginkan ada bimbingan personal. Jadi saya menginginkan BK itu setiap hari itu ada anak yang di konseling, maksudnya didampingi supaya nanti. Jadi roto gitu ya?
Iya, jadi jangan apa sih masalahmu, karena mungkin dalam keadaan normal orangnya tak masalahnya. Jadi jangan sudah terjadi baru di konseling, tetapi preventif, upaya preventif. Karena saya harapkan dari BK inilah justru anak itu menjadi dekat gitu, sehingga dia mau curhat dengan BK, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul itu saya harapkan itu semakin ditekan, semakin nggak banyak gitu loh, seperti itu. Kalau sampai sejauh ini lulusan SMK ini sudah bagaimana, kerja atau kuliah atau petanya? Petanya, memang kalau di SMK Negeri 1 Sambi itu kemarin informasi yang saya dapatkan dari BK itu sebagian besar memang langsung kerja. Ada yang berwirausaha, rata-rata itu melanjutkan usaha orang tuanya. Misalnya orang tuanya udah punya bengkel sehingga dia melanjutkan, ya bantu orang tua. Berarti memang sekolah itu tujuannya untuk usaha turunan. Ya itu kan sebagai modal kan, modal yang bagus kan itu. Ya ada yang ke Jepang, kemudian ada yang di Pama, jadi udah menyebar sih, tapi sebagian besar itu kerjanya di area lokal seperti itu. Serapannya, outputnya sekitar berapa? Kalau persisnya belum saya lihat. Kira-kira sekitar kalau kemarin presentasinya itu kalau yang mau kuliah gitu, yang mendaftarkan umum aja. Kuliah kan juga serapan kan? Iya sih. Baru sekitar 10 orang, belum banyak sih. Maksudnya yang kerja sama yang kuliah gitu? Lulusan? Enggak, maksudnya secara angka ya. Kemarin itu yang terdata itu yang kuliah itu 10. Kemudian yang bekerja kemarin asing tahun lulusan yang terakhir ini itu yang kemarin sudah data karena pada saat 3 Jari itu kan ada dibuatkan barcode gitu, disuruh ngisi form gitu. Baru terlacak 50 yang sudah bekerja karena baru lulus kan. Tapi yang lulusan tahun kemarin itu sudah 100% terserap gitu, baik itu di dunia kerja maupun di perguruan tinggi maupun wirausaha. Nah kebetulan suatu ketika saya ketemu dengan alumni itu, saya tanya, Mas sekarang kerjanya di mana? Saya kerja di rumah Bu, tapi saya tidak dibayar karena hanya melanjutkan usia orang tua. Jadi anggap aja itu, kadang anak menganggap bahwa saya itu belum bekerja karena kerjanya ngikuti orang tua dan saya itu tidak dibayar. Padahal sebenarnya dia itu dia makan dari mana, dia bisa beli baju dari mana, itu tidak berpikir sampai ke situ gitu loh, seperti itu. Bu, kan ada riset dari BPS itu loh, bahwa SMK itu penyumbang pengangguran terbesar. Pendapatnya gimana? Kalau menurut saya ya wajar sih kalau itu dikatakan bahwa SMK itu penunjang pengangguran terbesar. Nah sekarang prosentase antara SMA dan SMK, penjelasan tahu nggak? Kan jauh lebih banyak yang SMK sekarang. Ya. Kemudian setiap tahun itu kan lulusan terus bertambah. Sementara anak-anak ini menurut regulasi yang sekarang ini ya, anak itu tidak ada yang menjadi pegawai tetap. Mana ada sekarang yang menjadi pegawai tetap? Kecil sekali persentasenya. Sehingga ketika anak sudah diterima di dunia kerja baru berapa, ada yang 6 bulan sudah di-out-kan loh. Jadi kontrak itu kalau tidak salah maksimal 2 tahun. Ketika anak ini habis kontrak, kemana larinya? Ya mesti dia tercatat sebagai seorang pengangguran kan. Nah itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya benar nggak? Yo memang benar. Tetapi sebenarnya bukan sesimpel itu sih ya. Bukan sesimpel itu karena memang banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Apakah akan berubah fokus misalnya menjadi wirausaha? Ya rata-rata anak-anak kalau belum punya skill yang profesional kan, kalau misalnya mau membuka bidang usaha itu kan ya harus mempersiapkan skillnya, kemudian modalnya gitu. Sehingga rata-rata anak-anak itu ketika pertama kali ditanya itu ya pastinya mencari modal dulu, bekerja dulu, cari pengalaman dulu, baru nanti mau berwirausaha. Ada tawaran kaitannya dengan nanti kita ajari itu yang gitu. Menjadi konten kreator sama afiliator itu. Keren, ini nanti bisa diwujudkan. Jadi saya senang sih sebenarnya ada sebagian anak yang memang saat ini sudah
online ya, jualan online. Entah itu kecantikan, entah itu yang berkaitan dengan fashion, itu ada sih sebenarnya. Nah, monggo itu nanti bisa kita bersinergi pelatihan kepada anak-anak supaya nanti bisa menguasai konten ya untuk jualan online seperti itu. Apa pendapatnya sekarang ini gadget di usia anak-anak SMK SMA? Kalau saya tuh dari dulu gini ya, saya tidak pernah melarang anak itu menggunakan handphone ketika pembelajaran, karena memang dulu ya. Saya khusus saya loh ya, dari dulu saya ketika saya mengajar, waktu masih mengajar itu saya nggak pernah melarang, justru saya suruh membawa handphone. Saya izin kepala sekolah, saya menyampaikan ke kurikulum memang pembelajaran saya menggunakan fasilitas handphone, sehingga waktu itu memang saya mengarahkan anak, tolong dari handphone ini ada dua alternatif bagi kalian, bisa kalian tuh rusak karena handphone, tetapi juga dengan handphone ini kalian bisa menjadi sesuatu yang nantinya bisa melejit, entah itu kamu gunakan untuk belajar, entah itu kamu gunakan untuk jualan online. Seperti itu. Dan ternyata waktu itu ketika saya masih mengajar itu saya tes gitu ya, siapa yang satu kelas ini yang sudah menghasilkan uang ketika kalian masih di kelas. Ternyata udah banyak itu, baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi saya tanya, untuk apa? Jualan baju gitu. Kemudian itu Oriflame dan sebagainya itu. Tapi pasti ada, setiap kelas itu ada. Sehingga saya bisa mengarahkan dari sana gitu, bahwa handphone itu sebenarnya bisa menghasilkan gitu, seperti itu. SMKPK ya, gimana nih ceritanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, konsul itu kok alhamdulillah. Ya, semuanya kan melalui satu proses ya, sesuai dengan praktek baik saya yang akan saya angkat ke lomba ini. Saya mau ikut lomba inovasi kepala sekolah, saya mengambil judulnya Yuk Akad BEN, strategi mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Yuk BEN, Yuk Akad BEN itu singkatan dari A-nya itu analisis, jadi yuk analisis. Kemudian K-nya itu koordinasi, jadi ditambah yuk koordinasi. Kemudian A-nya itu aksi nyata, yuk aksi nyata. Kemudian D-nya itu yuk dievaluasi. Terus saya tambah lagi BEN itu benahi. Itu. Jadi itu strategi yang akan diterapkan, sudah diterapkan, mohon maaf, strategi yang sudah diterapkan saat ini, mulai dari saya tanggal 18 Juli gitu ya, 18 Juli 2023 hingga sampai saat ini itu ya itu tadi saya terapkan. Dan ini rangkumannya gitu ya. Iya, betul. Jadi terkait dengan PK tadi jadi dari awal saya melihat bahwa sebenarnya SMK Negeri 1 Sambi itu potensi gitu. Gurunya masih muda-muda, kemudian pinter-pinter, kemudian bakat anak-anak baik akademik maupun non akademik itu sebenarnya sudah terlihat gitu. Artinya saya melihat potensi modal besar yang ada di sana, saya tinggal memoles saja gitu. Saya tinggal memoles, ayo gitu. Makanya ayo. Jadi kita bareng-bareng jalan melalui prosesnya gitu untuk menuju ke sekolah yang katanya sebenarnya mereka pengen menjadi sekolah yang unggul, yang setara dengan sekolah-sekolah lain seperti itu. Inputnya siswa itu dari mana saja sih? Banyak itu dari mana-mana itu, dari mana sana arah saya tuh bingung ya di sini. Bingung arah. Terdekat sini ada yang dari teras, ada yang ada yang dari Banyudono. Kemudian ada yang dari sekitar Pasar Mangu, itu apa namanya? Pasar Mangu. Ya Mangu. Dekatnya Bendara. Oh iya, Bandara. Ada yang dari sana, ada yang dari sebelah. Jadi memang tetangga kecamatan
masuk juga ya. Iya, dari mana itu namanya wisata Telatar itu Telatar, ada. kan dekat. Nah, apa sih harapannya penjenengan dari mereka yang ada di sekitar kecamatan penyangga itu terus sekolah di SMK, harapannya apa? Daya tariknya gitu. Harapannya penjenengan. Harapan saya. Ya sesuai dengan visi misi yang ada di SMK Negeri 1 Sambi ya. Itu artinya harapannya anak-anak yang belajar di sekolah SMK Sambi itu ya ketika menjalani proses itu menjadi anak-anak yang senang gitu ya, senang mengikuti pembelajaran di sana, kemudian bisa mandiri juga dengan skill yang mereka miliki, kemudian akhlaknya yang apa namanya terbentuk gitu. Karena ternyata dari program-program yang berjalan di situ itu yang sudah mengarah ke sana itu, misalnya satu contoh, saya menginginkan anak-anak saya memiliki akhlak yang mulia. Itu udah tertata, jadi program setiap hari Jumat itu tertata. Ada Jumat literasi. Apa itu? Ya, baca Al-Quran. Ternyata dari tes itu banyak anak-anak yang sudah hafal Al-Quran sampai juz berapa gitu. Jadi ini loh, ini saya kaget juga ya, ternyata di SMK negeri itu ternyata anak-anak ini gurunya agama bukan kepala sekolahnya karena anaknya sih ya. Anaknya sih ya. Ya tentunya karena bimbingan dari Bapak Ibu guru lah pastinya. Karena memang di sana tapi sehebatnya kepala sekolah. Enggak juga. Saya kan cuman sebagai pendamping aja, koordinator, ya, mendampingi mereka. Jadi udah terjadwal memang. Jadi anak-anak itu setiap pagi itu ada jadwal literasi gitu. Literasi itu ada baca Al-Quran. Jadi berkelanjutan. Hari ini sampai berapa ayat, besok lanjut. Ada literasi, numerasi dan lain sebagainya. Itu udah terjadwal semuanya gitu. Jadi harapannya ya sesuai dengan visi yang sudah kami putuskan gitu ya, mengarahnya ke sana, sehingga di sini prosesnya itu harus mengarah ke sana dan outputnya nanti itu ya sesuai harapan kan, seperti itu. Apalagi sekolah kami itu sekolah inklusi ya, dimana ada beberapa anak yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Rinding saya. Yang ternyata dari sekolah inklusi ini kita kan ditunjuk sebagai sekolah inklusi, masuk sekolah inklusi gitu ya. Kalau menurut saya karena SDM yang khusus memahami tentang anak-anak inklusi kan belum ada gitu. Sehingga mau tidak mau saya kan harus bekerja sama lah. Inilah pentingnya kita memanfaatkan lingkungan, bukan memanfaatkan sih ya, memberdayakan, bersinergi dengan lingkungan sekitar. Jadi karena ada SLB terdekat ya kami berkunjung ke SLB terdekat, kami bincang-bincang bagaimana penanganannya. Alhamdulillah kita sepakat, jadi dites anak itu sebenarnya kemampuannya sampai di mana dan potensinya itu sebenarnya apa gitu. Di SLB mana? SLB mana? SLB Boyolali. SLB Boyolali itu. Di sini ada guru SLB. Oh gitu. Jadi awal itu anak ini di tes gitu ya, karena yang punya kemampuan kan guru-guru SLB. Ya waktu itu banyak yang ngeluh, Bu ini gini ya. Nah, saya dengarkan karena memang ya kondisinya seperti itu dan kita tidak boleh menolak kan. Akhirnya ya setelah koordinasi itu dengan SLB sudah ada tindak lanjut. Kemudian saya juga saat ini sedang proses ya minta dihadirkan psikolog dari UMS karena di sana kebetulan kan ada jurusan psikologi ya. Nah, tetapi di tengah-tengahnya ini saya juga berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu guru, karena setelah dites itu ya mohon maaf, artinya anak ini tidak bisa kalau disejajarkan dengan yang bukan berarti kita mengecilkan ya, bukan kita membedakan, tetapi saya wanti-wanti tolong anak ini benar-benar diperhatikan sesuai kompetensinya saja. Kalau kompetensi yang lain tidak mampu, monggo silahkan satu saja skill yang sekiranya dia bisa, ajarkan itu sampai benar-benar dia ini benar-benar menguasai skillnya, kompetensinya. Anak kebetulan jurusannya TBSM ya, paling tidak dia bisa mencuci sepeda motor lah, atau tambal ban lah. Harapan saya sebenarnya sepele tetapi insya Allah ini mudah-mudahan nanti bermanfaat itu. Jangan nangis.
Jadi harapannya itu gini, pada akhirnya nanti kan tidak selamanya ditunggu orang tua, dia pasti juga harus hidup mandiri. Nah ini masuk ke visi tadi, ada yang mandiri tadi. Jangan sampai nanti ketika lulus ini akan selamanya itu menjadi tanggungan orang tua. Tetapi bisa mandiri, bisa buka usaha walaupun hanya bukan hanya sih, mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan ya. Misalnya bisa buka tambal ban. Alhamdulillah kan, artinya dia bisa punya penghasilan. Ketika dia ingin berkeluarga kan ada pemasukan kan gitu. Itu saja sebenarnya yang saya inginkan. Tidak muluk-muluk seperti itu. Eva, Ticeng Factory. Gimana ini ceritanya? Sudah apa dan mau bagaimana? Oke, ini 5 jurusan sedang saya dorong ya. Sudah mulai ini. Jadi dulu ya sebenarnya dulu itu sudah ada sih ya pekerjaan tapi belum tertata gitu kan, belum ada Teva. Terus saya ajak ngobrol. Jadi koordinasinya ini kan saya bikin per bidang gitu ya, biar bisa maksimal gitu. Jadi ketika saya koordinasi dengan 5 jurusan, kaprodinya itu dengan kurikulum, saya tanya, Bapak Ibu sudah siap dengan program Teva? Kira-kira apa yang penjenengan unggulkan untuk diangkat ke dalam pembelajaran Ticeng Factory yang nantinya itu menghasilkan dan itu nanti menjadi sumber pemasukan selain BOS dan BOP gitu. Nah ini sudah mulai muncul dari TBSM, sudah ada cuci sepeda motor, kemudian ada servis kunjung, ada servis ke situ juga, kemudian bekerja sama dengan Daihatsu yang jurusan TKR itu servis ya, kemudian yang jurusan TKJ ini sudah mulai ada servis ya. Kemudian dari jurusan kalau tata busana ini memang dari dulu sudah bergerak sih, tetapi saya ingin fokus dan brandingnya itu apa gitu. Jadi semuanya menuju ke branding untuk membranding masing-masing jurusan ini sehingga nanti bisa berkembang. Nah ini kebetulan Kak Jenengan tadi menawarkan pelatihan untuk mengiklankan, untuk menawarkan lewat digital. Wow. Gitu. Iya, saya sendiri aja di sini nyari yang bisa ngelola media kita itu juga agak kesulitan cara di sini. Karena mungkin apa ya? Mereka ngapain kerja di sini gengsi gitu mungkin gitu. Pengennya kerja itu ya nih perusahaan kantor yang gede, lantai 5 mungkin gitu loh. Gajinya gede mungkin loh ya. Iya. Tapi mungkin kan di sini juga banyak potensi yang bisa diberdayakan, ya kan. Nah, kalau kemudian Ticeng Factory-nya ini nanti itu nanti arahnya ke apa? Masing-masing jurusan atau? Ya, jadi kan secara umum global. Jadi ya secara kan itu di satu pintu gitu, meskipun masing-masing punya Teva gitu, tapi kan strukturnya itu terpusat satu gitu ya, ada manajernya gitu ya, kemudian ada bawahnya, ada bendahara dan sebagainya, ada tim marketingnya gitu ya. Ya saya sebenarnya ingin itu tertata, artinya nanti masuk ke Usman, sehingga nanti bisa menjadi sumber pemasukan SMK Negeri 1 Sambi gitu loh harapannya. Jadi nanti dari modal yang sudah kita berikan dari dana BOS itu artinya nanti kan bisa menghasilkan ya, dikerjakan siswa menghasilkan, kemudian dari hasil itu dikumpulkan jadi satu, kemudian dikembalikan lagi, diputar lagi untuk operasional lagi sehingga nanti terus seperti itu, berjalan seperti itu. Jadi apa yang pengen diraih dalam waktu dekat? Saya awali dari proses dulu ya. Jadi saat ini memang saya menginginkan teman-teman itu belajar gitu, baik itu magang di industri, kemudian untuk meningkatkan pembelajaran melalui praktek baik, menularkan ilmu yang mereka miliki terkait dengan manajemen kelas supaya nanti pembelajaran itu menjadi menarik. Kemudian kaitannya dengan magang tadi, jadi harapannya satu yang ingin saya capai dari satu jurusan gitu, satu jurusan yang kebetulan saat ini masuk ke program unggulan ya, SMKPK dapat bantuan banyak kan gitu. Nah itu saya ingin maksimalkan
saya itu pengen teman-teman bisa menghasilkan satu produk yang tidak dihasilkan sekolah lain. Dan sudah ketemu? Sudah, ini baru apa namanya, mereka baru magang. Bisa di-spill dikit? Boleh. Apa? Jadi magang di industri apa namanya, karena di apa namanya, di Wonotoro ya. Wonotoro itu kan menjadi desa wisata ya sekarang ya. Desa wisata. Aku baru dengar ya, Wonotoro. Wisatanya apa? Nggak tahu. Wisata ini alam. Karena di situ kan persawahan, jadi kemungkinan nanti itu ada resto-resto gitu ya yang ya, seperti itulah. Saya ingin dari situ itu ada apa namanya, mobil listrik. Jadi mobil listrik itu nanti arahnya itu bisa digunakan untuk apa, transportasi ke wisata gitu loh. Harapan saya seperti itu, sehingga saat ini memang baru proses. Kemarin anak-anak sudah diajari gitu merangkainya gitu, merangkai mobilnya itu bisa. Kemudian sekarang gurunya belakangan malah, harusnya gurunya dulu, tapi gurunya ini saat ini sudah berlangsung gitu. Dan kemarin saya tanya prosesnya sudah sampai mana, tinggal memasang kelistrikannya gitu. Nah, kalau kemarin masih dalam bentuk ragangan gitu ya, baru ada rangka, tapi sudah bisa dinaiki waktu ada pameran di alun-alun Boyolali itu sudah dipamerkan. Dan saya pengennya diperindah seperti mobil golf gitu loh. Nah, gambarannya seperti itu nanti, jadi diberi seperti itu. Dan saya yakin bisa, karena teman-teman di jurusan TKR itu semuanya ternyata bisa ngelas gitu. Ngelas. Nanti insya Allah saya bantu di digital marketingnya. Boleh, wah keren nih. Terima kasih Bu Siti Nurjana, Bu Kepala. Umurnya berapa sih? Boleh tidak menjawab? Di atas 50 lah. Di atas. Saya tinggal 6 tahun pensiun. Keren umurnya. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan berkualitas. Tapi kalau saya itu pertanyaan lagi, tempat yang paling disukai di mana? Tempat apa artinya? Saya tuh paling senang di tempat-tempat yang adem. Adem. Saya nggak tahan dengan cuaca panas. Makanya saya bersyukur sekali sih ditempatkan di Boyolali itu, karena udaranya ya kalau dibandingkan dengan yang lebih panas sih masih mending gitu lah. Gitu. Lagi pertanyaan, nambahnya ekstra. Kalau ngantor jam berapa, kundur jam berapa? Kalau ngantor ya pastinya dari rumah itu, karena gini, saya dari rumah itu sebenarnya jam 6 itu sudah siap ya. Tetapi saya nunggu dulu agar saya bisa sholat duha dulu gitu. Sholat di rumah kan, di ruangan juga boleh. Di rumah saja, karena nanti ribet itu dan make up lagi. Saya juga. Sehingga setelah itu baru berangkat gitu. Tapi ya sampai sekolahan yang 6:30 sudah lebih gitu. Sama kok, saya juga di rumah baru berangkat. Terus kalau pulangnya ya mesti kadang ya jam 5, kadang ya 5:30, tergantung apa yang saya kerjakan. Kalau saya prinsipnya gini loh, ketika ada pekerjaan saya selesaikan dulu di sekolah gitu. Artinya entah itu tanda tangan dari siswa yang minta tanda tangan atau guru yang minta tanda tangan untuk surat tugas dan sebagainya, itu saya selesaikan dulu. Kemudian tanda tangan apalah gitu, itu saya selesaikan dulu, sehingga nanti ketika pulang dari sekolah itu sudah nggak terpikiran lagi gitu. Oh, masih ada sesuatu yang saya tinggalkan gitu. Nah, sehingga ketika saya sudah di rumah itu ya saya tinggal menyantaikan, mengenakan tubuh saya itu. Oke, ini benar-benar sudah selesai. Terima kasih Bu Kepala, semoga bermanfaat, bisa menginspirasi banyak orang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.